Perkenalkan, nama saya Yani Gultom. Di sini saya ingin melakukan pengujian hipotesis statistika uji Z untuk sampel lebih besar N dari 30. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang parameter populasi. Belum terbukti benar atau salah, harus diuji dengan data sampel, dan tujuannya ambil keputusan objektif. Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu, kita harus menentukan HO dan H1. Yang kedua, tarif nyata misalnya 1%, 5%, atau 10%. Yang ketiga, menentukan statistik uji dengan menggunakan tabel Z atau tabel T. Yang keempat itu, hitung Z dan hitung T. Kemudian, ambil keputusan, bandingkan Z, hitung finish Z tabel, lalu kesimpulan dalam bahas soal. Kita bisa lihat di sini rumus uji Z. Ini untuk rumusnya, keterangannya X sama dengan rata-rata sampel, Mu0 sama dengan rata-rata populasi yang diuji, sigma sama dengan simpangan baku populasi, dan N ukuran sampel. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perusahaan lampu LED atau A mengatakan bahwa daya tahan lampunya sekitar 800 jam per jam. Tetapi akhir-akhir ini timbul bahwa dugaan masa pakai lampu itu berubah. Untuk menentukan kebenaran ini, dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Ternyata rata-rata 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Gunakan dengan taraf signifikasi 0,05. Apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Di sini ditanya apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum. Penyelesaiannya pertama akan kita tulis diketahuinya. Rata-rata populasi nolnya itu sama dengan 800 jam, yaitu lampunya itu sekitar 800 jam. N-nya sama dengan 50 dengan menguji 50 lampu. X bar 792, sigma 60 jam, dan alfanya 0,05 atau yang biasa disebut 5%. Penyelesaiannya, pertama kita akan menentukan hipotesis. Nah, di sini rata-rata umur lampu sama dengan 800 jam. Untuk H1, rata-rata umur lampu tidak sama dengan 800 jam. Taraf nyata dan tabel Z 0,05 sama dengan 5% atau 5%. Ini kita lakukan dengan uji dua arah, yaitu 5% ini kita bagi 2 dan hasilnya 0,025. Pada tabel Z 0,025 ini dan berada di antara sebelah kiri, maka kita tulis di sini minus 1,96 dan di sini 1,96. Selanjutnya kita akan menghitung Z. Hitung Z sama dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita akan memasukkan angka sesuai rumus dan yang diketahui tadi. 792 per 60 per akar 50 sama dengan minus 8 per 60 akar per 60 7,071 sama dengan minus 8 per 8,485 dan hasilnya minus 0,943. Untuk hitung Z-nya sama dengan 0,943 dan Z tabelnya sama dengan 1,96. 0,945 kita bisa tulis di sini dan 1,96 di sini untuk Z tabel. Kalau letaknya berada di daerah arsir, berarti H0 harus ditolak. Tapi kalau letaknya berada di daerah bersih, H0 harus diterima. Karena kebetulan 0,943 ini berada di daerah terima, jadi H0 gagal ditolak dan lampu yang 800 tadi belum berubah. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Dumai sama dengan alternatif Bengkalis lebih besar daripada Dumai. Untuk itu, diminta sampel kedua daerah masing-masing 100 orang dan 70 orang dengan rata-rata dan simpang baku 38.
dan 9 jam per minggu, serta 37 dan 7 jam per minggu. Ujian pendapat tersebut dengan taraf 5. Soal ini hampir sama dengan pertama menggunakan taraf 5%. Penyelesaiannya kita tulis diketahuinya dulu. Contoh uji menggunakan jet 2 sampel. Diketahui jam kerja pada bengkalis itu N sama dengan 100, X bar 1 sama dengan 38, S1 sama dengan 9. Pada jam kerja buruh Dumai, N sama dengan 70, X bar 2 sama dengan 37, dan S2 sama dengan 7. Yang pertama kita akan menentukan hipotesis. Hipotesis H0 rata-rata jam kerja bengkalis sama dengan Dumai. Rata-rata jam kerja bengkalis tidak sama dengan Dumai. H1 rata-rata jam kerja lis lebih besar Dumai. Taraf nyata tabel jet 0,05 uji satu arah kanan. Jet tabel menggunakan 1,645. Kita tulis di sini 1,645. Kemudian kita akan menghitung jetnya dengan memakai rumus ini. Rumus umum uji jet 2 sampel. Jet H sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Kita akan memasukkan angka sesuai rumus ini dari yang diketahui tadi. Zh sama dengan 30 dikurang 35 per akar 9 pangkat 2 per 100 ditambah 8,7 pangkat 2 per 76. Hasilnya 3 per akar 1,51 dan hasilnya dapat 2,44. Setelah menghitung jet dan hasilnya 2,44, kemudian kita akan melihat gambar ini. 2,44 itu berada di sebelah kanan di daerah arsir. Kalau letaknya berada di daerah arsir, berarti H0 harus ditolak. Tapi kalau letaknya berada di daerah bersih, H0-nya diterima. Karena 2,44 ini itu terletak di daerah arsir atau penolakan, jadi H0 ditolak, H1 diterima. Berarti rata-rata jam kerja bengkalis sama dengan Dumai tidak kuat untuk dipertahankan. Demikian penjelasan presentasi dari saya tentang pengujian hipotesis. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maafkan. Terima kasih.